Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Safitriani dengan NIM 016 kelas akuntansi 4A ingin mengerjakan tugas statistika, yaitu merekam pada saat belajar. Untuk hari ini saya akan belajar materi ke-12 dengan judul korelasi dan regresi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya, pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antara variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi itu ada korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, dan korelasi sederhana, parsial, atau kompleks. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel itu bergerak dalam arah yang sama, sedangkan korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain itu tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial atau korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain itu dianggap. Tetapi jika korelasi kompleks atau multiple correlation, ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Ada yang selanjutnya adalah metode penghitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Itu ada melalui scattergram, metode Pearson, metode Sperman, dan koefisien determinasi. Scattergram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattergram itu membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Ini diagram korelasi dan regresi. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan plus 1. R sama dengan min 1 itu korelasi negatif yang sempurna. R sama dengan plus 1 itu korelasi positif yang sempurna, sedangkan R sama dengan 0 tidak ada korelasi. R sama dengan N sigma XY kurang tutup min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kurang tutup kuadrat N sigma Y kuadrat tutup kurung min sigma Y kuadrat. Tabel koefisien korelasi Pearson. XY dikali X kuadrat 400 jika dimasukkan ke dalam rumus sama dengan 10 dikali 59.800 min 660 dikali 695 per akar 10 kali 54.700 dikurangi 660 kuadrat 10 dikali 65.877 dikurangi 695 kuadrat, hasilnya sama dengan 139.300 per 139.921,38, hasilnya 0,9956. Korelasi dan regresi itu korelasi Sperman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif atau data ordinal atau data ranking. R sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. D itu perbedaan peringkat atau antar variabel, dan datanya itu dimasukkan dalam rumus. Uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi D dengan GDF sama dengan N min 2. Formula ujinya korelasi antara harga saham penambah dan dividen diberikan pada contoh sebelumnya itu sebesar 0,899 dengan tingkat alfa 5%. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan
dividen, terus ada uji signifikansi korelasi H0 bagi R sama dengan 0 dan A bagi R lebih besar 0. Memilih alfa sama dengan 5%. Jika distribusi T membuat keputusan. Jika dimasukkan ke rumus, kita menolak hipotesis 0 tanda yaitu 5,64 itu lebih besar 1860. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara indeks seragam per lembar dan dividen yang diberikan. Regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen dan variabel lainnya, variabel independen. Jenis hubungan antar variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan positif jika kedua variabel berbeda dalam arah yang sama, hubungan negatif jika kedua variabel berbeda dalam arah yang berlawanan. Hubungan positif, hubungan negatif. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Metode least squares ini kesamaan regresi. YI sama dengan B0 plus B1 XI plus EI, yaitu sama dengan variabel dependen, X nya variabel dependen, EI nya variabel gangguan, B0 nya nilai konstanta atau intercept, B1 sama dengan nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya atau base fitting line? Metode least squares atau dengan least squares sama dengan OLS adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode OLS menggunakan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebagai 8 perusahaan. Hubungannya antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X plus Y. Adalah intercept yang slope garis regresi dengan metode least squares. Carilah nilai prediksi penjualan. B1 sama dengan 8 dikali 29.900 min 4.150 dikali 150 per 8 dikali 2.817.500 min 4.150 dipangkatkan 2 sama dengan 0,0986. B0 nya 56,25 min 0,0986 dikali 518,75 sama dengan 5,0823. Persamaan garis regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 ditambah 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0 maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Misalnya slope 0,0986 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya bila pengeluaran iklan 1 juta, penjualan aktualnya 1 juta unit, sedangkan prediksinya itu Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986 dikalikan 1000 sama dengan 13,7189. Nilai prediksi sempurna yang terjadi ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaya nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. SYX sama dengan akar sigma kurung KY min Y aksen kurung tutup pangkat yang 2 per N min 2. Kembali ke regresi volume penjualan sebesar-besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan persen atas dasar pengeluaran iklan yang melihat nilai standar error of estimate? Standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Interval regresi untuk prediksi suatu estimasi titik poin estimate. Interval estimasi digunakan untuk menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu interval keyakinan atau confidence interval merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Yang kedua, nilai interval prediksi atau prediction interval merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Formula interval keyakinan itu dengan rumus sebagai berikut. Formula interval prediksi. Kembali ke contoh pengeluaran iklan pada volume penjualan dengan interval keyakinan 95% berapa nilai interval estimasi dan dengan interval prediksi 90% berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan 113,5825 plus minus 2,447 dikali 5,3329 sama dengan akar 18 ditambah 100 min 518,75 per 664 687,5 sama dengan 113,5825 plus minus 4,6298. Kesalahan standar coefficient atau standard error of coefficient mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standard error coefficient sebagai berikut.
For adalah varian, SE adalah standar error coefficient, X sama dengan X minus X, dan I kuadrat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Koefisien determinasi atau R kuadrat untuk kebaikan garis regresi disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien of determination yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri dari variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kode transfer Y min Y kuadrat sigma Y min Y kuadrat plus sigma Y min Y kuadrat. R kuadrat sama dengan SS per SS sama dengan sigma Y min Y dikuadratkan per sigma Y min Y dikuadratkan. Kembali ke suksesi pengaruh pengeluaran iklan pada volume penjualan. Dengan R sama dengan 0,953 bagi variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,3%, sisanya sebesar 4,7% dijelaskan oleh variabel lainnya. Sekian pembelajaran saya tentang materi ke-12 pada hari ini, yaitu tentang korelasi dan regresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.